HIV/AIDS kenapa meningkat ya akhir-akhir ini? Penyakit apa itu? Kamu belum tahu? Kalau begitu, yuk kita cari tahu. HIV dan AIDS adalah dua hal yang selalu berkaitan. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan imun tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan segala jenis penyakit. Sedangkan AIDS kumpulan gejala jenis penyakit yang timbul akibat sistem penurunan tubuh akibat infeksi HIV. AIDS ini sering ditandai dengan munculnya gejala penyakit oportunistik dan keganasan. Lalu, apa yang terjadi jika HIV masuk ke dalam tubuh? Setelah HIV masuk ke dalam tubuh, virus ini akan menyerang dan merusak sejumlah besar sel darah putih serta berkembang biak dengan cepat. Ada beberapa tahap perkembangan virus ini di dalam tubuh manusia. Yang pertama, masa jendela. Pada masa ini, meskipun seseorang tidak teruji secara laboratorik, dia dapat menularkan kepada orang lain. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan sejak pertama kali terinfeksi HIV. Yang kedua, tahap tanpa gejala. Pada tahap ini, daya tahan tubuh yang sudah terinfeksi masih mampu mengatasi serangan dari berbagai penyakit oportunistik. Masa ini berlangsung selama 5-10 tahun, tergantung pada status kekebalan tubuh masing-masing manusia. Yang ketiga, tahap dengan gejala. Pada tahap ini, mulai muncul penyakit seperti herpes zoster, dermatitis seborrheic, candidase oral, dan sebagainya, yang disebabkan perusakan secara progresif sel darah putih oleh virus HIV. Yang keempat, tahapan AIDS. Ini adalah tahapan akhir yang ditandai oleh adanya berbagai infeksi oportunistik, seperti radang paru-paru, kanker kulit, gangguan syaraf, dan pada akhirnya penderita akan meninggal karena penyakit oportunistik tersebut. Penyebab HIV apa sih? HIV dapat menular melalui seks yang beresiko tanpa menggunakan pengaman, melalui jarum suntik yang dapat dipakai bersama, melalui transfusi darah sembarangan, dan melalui ibu yang positif HIV ke bayinya. Terus, bagaimana cara pencegahannya? Ada 5 tingkat pencegahan HIV pada ibu hamil dalam program PMT-CTP. Program PMT-CPT ini bertujuan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi selama masa kehamilan, persalinan, atau menyusui. Pertama ada health promotion, deteksi dini penyuluhan, memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang HIV, termasuk cara penularan dan gejala, pengobatan, dan cara pencegahan, dapat membantu ibu hamil memahami kondisi tersebut dan mengurangi stigma. 2. Pentingnya pencegahan. Pada ibu hamil diharapkan dapat mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke bayi. 3. Ada konseling dan langkah-langkah pencegahan. Bumil perlu mendapatkan konseling tentang cara pencegahan penularan virus HIV. Berikutnya ada specific protection, terapi harvest. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan virus HIV dari ibu ke bayi. Berikutnya tes HIV. Tes secara rutin dapat memantau tingkat virus HIV dalam tubuh. Yang ketiga ada early diagnosis and promote treatment. Pemantauan rutin selama kehamilan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi diharapkan dapat mengurangi angka penularan virus HIV dari ibu kepada bayi. Yang keempat ada disability limitation, pengobatan antiretroviral untuk mengurangi penularan kepada bayi. Yang kelima, rehabilitation. Yang pertama itu ada konseling dan pendidikan. Konseling dan pendidikan mengenai cara mencegah virus kepada bayi. Berikutnya ada edukasi dan pelatihan, perawatan kesehatan, pencegahan penularan virus, dan perawatan bayi pada ibu kepada keluarganya. Dalam program PMT-CTP, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tes HIV dan pengobatan yang tepat, diharapkan dapat mengurangi angka penularan HIV dari ibu ke bayi. Semua orang dapat tertular. Jangan salah menilai. Jika penularan HIV, jangan ragu untuk tes. Kita bisa, kita hebat dengan mencegah HIV/AIDS.